Pria itu membuka ranselnya dan mengeluarkan masker gas. Lalu segera letakkan di kepala Anda. Semua orang memandangnya dengan mata curiga. Selanjutnya dia melemparkan vas itu ke lantai. Dari tangki keluar asap putih. Degan di dalam mobil menjadi kacau. Kemudian pria itu meninggalkan tempat duduknya. Kemudian mengambil ransel penumpang lainnya. Setelah menyelesaikan serangannya, pria itu pergi. Lalu dia melepas topengnya, lalu pergi ke lokasi di mana kaki tangan Anda sedang menunggu. Dan masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Saat itu, sebuah mobil polisi datang. Melihat halte bus. Hei, apa yang terjadi? Terlihat bahwa pengemudi tidak melakukan gerakan apapun. Polisi datang untuk memeriksa situasinya. Namun pemandangan itu membuatnya sangat terkejut. Ya Tuhan, semua penumpang tidak bergerak. Lingkungan sekitar ditutupi oleh sesuatu. Selain itu, ada gelembung udara di mana-mana di dalam mobil. Seluruh ruangan tampak persis seperti patung. Kemudian tim investigasi FBI berangkat ke lokasi kejadian. Namun dihadapkan pada pemandangan yang menakutkan. Mengejutkan semua penyelidik. Bahkan Dr. Walter merasa tidak enak. Mereka seperti nyamuk yang terperangkap dalam damar. Dokter membawa jenazahnya kembali ke laboratorium. Kemudian melalui analisis lapisan kuning. Dr. Walter memahami metode melakukan kejahatan. Dia membawa campuran bahan kimia ke dalam botol besi. Yang bercampur ketika terkena nitrogen di udara. Akan cepat mengeras. FBI juga menemukan petunjuk baru. Livia menemukan kamera di barang milik korban. Di dalamnya terdapat adegan penumpang duduk di dalam bus. Tapi mereka semua ada di sini. Sepertinya pembunuhnya belum masuk ke dalam mobil. Olivia mengetahui dalam video tersebut ada seorang wanita yang memegang ransel berwarna biru. Tapi di sini tidak ada ransel seperti itu. Apakah seseorang mengambil ranselnya? FBI telah memverifikasi identitas penumpang wanita ini. Namun hasilnya sangat mengejutkan. Penumpang wanita tersebut adalah penyelidik FBI. Olivia menemukan atasannya, untuk mengetahui misi apa yang dia lakukan. Namun dia mengaku belum mengetahui secara jelas. Lebih jauh lagi, saya ingin melihat jenazah untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir saya. Bagaimanapun, mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Dan Olivia tidak menolak, di saat kasusnya masih menemui jalan buntu. Kemudian seorang pendeta mendatangi Olivia. Dan memberinya petunjuk penting. Ini hari tadi, ada seorang pemuda yang pergi menemui seorang pendeta untuk mengaku dosanya. Ketika dia pergi, dia secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah gambar. Isinya identik dengan adegan mengerikan yang terjadi. Pria itu mengeluarkan halaman kosong. Kemudian mulailah menggambar dengan pensil. Kemudian gunakan serutan pensil untuk mewarnai karakter tersebut. Membuat gambar menjadi lebih hidup. Selanjutnya, dia menggunakan pensil merah untuk menggambar lebih detail. Jadi sebuah lukisan telah selesai. Rekannya datang lagi. Apa itu? Dia melihat kembali tangannya yang ternoda cat. Karena Anda tidak tahu apa yang Anda gambar. Karena gambar ini, hanya gambaran yang tiba-tiba berlalu. Hari itu Olivia datang ke rumahnya. Dan menemukan ruangan itu memiliki lukisan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada modelnya. Mereka menyelidiki. Lukisan-lukisan itu berhubungan dengan pembunuhan sungguhan. Waktu pembuatan lukisan terjadi beberapa hari sebelum terjadinya kejahatan. Tapi yang aneh adalah, termasuk kasus-kasus yang tidak pernah mereka umumkan keluar. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Kemudian FBI memanggilnya untuk diinterogasi. Setelah berjam-jam bertanya, dia akhirnya mengaku memiliki kemampuan meramal masa depan. Jika itu ada di film lain, lalu mungkin dia dipukuli oleh FBI. Tapi ini film fiksi ilmiah. Jadi tidak ada yang mustahil. Dr. Walter kemudian menyarankan agar Roy memeriksakan kesehatan mentalnya. Jadi mereka membawanya untuk MRI. Namun saat dia memasuki kompartemen mesin, pembuluh darah di wajahnya kembali terlihat jelas. Terlebih lagi, ada sesuatu yang merayap di bawah kulit, menyebabkan para dokter segera mematikan mesinnya. Dan Dr. Walter juga menyadari hal itu. Penyebab dari fenomena ini, itu karena pembuluh darah Roy mengandung logam. Lihat semua orang bingung, dokter pergi untuk mengambil file. Ternyata itu 10 tahun yang lalu. Dia melihat topik penelitian ilmiah, jaringan hantu. Bicara tentang implan logam di otak manusia. Sehingga terciptalah suatu bentuk komunikasi informasi antar manusia. Frekuensi komunikasi dalam bentuk ini. Tidak ada mesin yang dapat mendeteksinya. Sederhananya, yaitu mengubah manusia menjadi radio komunikasi nirkabel terenkripsi kelas atas. Namun kemudian penelitian tersebut gagal. Putranya mengetahui informasi tentang peserta penelitian. Itu tidak lain adalah pria yang tergeletak di luar sana. Mendengar ini, dokter sangat senang. Jadi topik jaringan hantu tidak gagal. Sekarang dia hanya benang penghubung. Dan secara tidak sadar menerima informasi dari pelaku. Dari situlah tercipta gambaran di benak Roy. Tapi ini hanya masalah kecil. Dr. Walter bermaksud memanfaatkan kelalaian ini untuk menyerang balik penjahat. Di kepala orang ini terpasang alat yang sangat aneh. Kemudian Dr. Walter melakukan latihan. Bor 3 lubang di kepala Anda.
Kemudian masukkan probe logam ke dalamnya. Kemudian dia menghidupkan kembali tombol perangkat. Di saat yang sama, Joy juga berbicara secara tidak sadar. Ternyata perangkat ini dapat membantu Joy menerima informasi lebih detail. Amy di sebelahnya juga mencatat kata-katanya. Sesaat kemudian, mereka menerima informasi penting. Akan ada transaksi yang terjadi di stasiun selatan dalam 1 jam berikutnya. Namun Joy mulai melanjutkan monolognya. Sejak awal, pada harta benda dan orang-orangnya. Mendengar penjelasan tersebut dari Joy, Olivia sepertinya menyadari sesuatu. Dia kemudian melihat kembali gambar yang digambar Joy. Ternyata petunjuknya selalu ada di tubuhnya. Olivia kembali ke kamar mayat, dan melihat tubuh seorang penyelidik wanita FBI. Tak disangka, ada luka lagi di tangannya. Luka itu cocok dengan detail yang digambar Joy. Dan satu-satunya orang yang melakukan kontak dengan tubuh itu adalah atasannya John. Olivia menghubungi kantor pusat untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap John. Karena saya tidak ingin melawan ular dan memindahkan rumput. Semua agen FBI menyamar sebagai warga sipil. Ketika mereka sampai di stasiun, mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan John. Joy berada di lab menerima berita itu. Charlie kemudian segera menghubungi Olivia. Berkat tip Joy, Olivia menemukan John. Berbalik dan angkat tangan. Ketika John kembali, Olivia menyadari dia telah dibunuh. Selanjutnya koper John juga sudah hilang. Olivia mengejar pembunuh sebenarnya, namun pria yang membawa koper itu berhasil melewati kerumunan. Olivia tidak bisa mengikutinya. Untungnya, partner Charlie segera tiba. Ini FBI, melihat bahwa saya tidak punya jalan keluar. Pelaku kemudian meletakkan kopernya di tanah. Tapi mereka hendak pergi dan menangkapnya. Kemudian pelaku sengaja terjatuh ke belakang. Akibatnya, ia tewas terlindas kereta api yang melintas. Satu-satunya pembunuh juga telah hilang. Menjadikan kasus ini sebagai misteri yang tak terjawab. Namun, FBI masih menganalisis petunjuk dan menyelidiki seluruh kebenarannya. Ternyata benda tersebut berkaitan dengan eksperimen penelitian ilmiah nasional. Baik pelaku di dalam bus maupun para petinggi FBI. Semua orang ingin mengambilnya untuk dijual. Olivia kemudian mengembalikannya kepada penanggung jawab proyek penelitian itu. Cerita ini berakhir di sini. Selamat tinggal.